Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas-tugas yang sudah diberikan, yaitu dari tugas 1 sampai dengan tugas 5. Untuk aplikasi yang kami pilih dan kami bahas pada tugas-tugas kami ini adalah aplikasi mengenai rental mobil yang berbasis Java. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi, maka di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Nada Qur'atul Ain dengan NIM S1 S1 19034. Kemudian ada Nurul Hajra Hadijah dengan NIM S1 S1 19008. Lalu ada Waode Siti Fadilah dengan NIM S1 S1 19016. Kemudian ada Andi Hairul Bait Said dengan NIM S1 S1 19020. Kemudian ada Eka Wahyu Hidayati dengan NIM S1 S1 19052 dan ada Yuyun Rusmianti dengan NIM S1 S1 19086. Nah, tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, langsung saja mari kita mulai presentasinya. Baiklah, yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu latar belakang dari aplikasi rental mobil. Ada beberapa latar belakangi dari terciptanya aplikasi rental mobil ini. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di berbagai bidang. Eh, Seperti yang kita tahu, kebutuhan akan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data semakin meningkat. Kemajuan teknologi ini terjadi di berbagai bidang dan salah satunya pada bidang bisnis penyediaan jasa peminjaman mobil atau mobil rental. Yang kedua itu dalam perkembangan suatu bisnis atau usaha rental mobil berdampak pada proses pengolahan dan transaksi. Yang ketiga itu data transaksi yang semakin banyak akan cenderung tidak akurat. Juga lambat dalam proses pengelolaan jika masih dilakukan secara manual dalam buku sewa. Yang keempat yaitu data transaksi yang semakin banyak akan cenderung tidak akurat, juga lambat dalam proses pengelolaannya jika hanya dilakukan secara manual dalam buku sewa. Selanjutnya itu seringnya terjadi kehilangan data transaksi. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan transaksi penyewaan untuk peminjaman perusahaan menjadi tidak tepat waktu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari aplikasi rental mobil. Nah, yang pertama itu tujuan. Untuk dapat membantu perusahaan dalam mengolah data penyewaan dan pelayanan rental mobil. Selanjutnya, untuk dapat membantu perusahaan dalam pembuatan laporan transaksi yang cepat dan bersesuai dengan data penyewaan rental mobil. Selanjutnya itu manfaat. Nah, manfaatnya itu agar dapat mempermudah perusahaan dalam mengolah data penyewaan dan pelayanan rental mobil, dan agar dapat mempermudah perusahaan dalam pembuatan laporan transaksi yang cepat dan bersesuai dengan data penyewaan rental mobil. Selanjutnya yaitu batasan masalah untuk aplikasi rental mobil. Adapun batasan masalah yang pertama yaitu aplikasi berbasis desktop dan tetap berjalan tanpa adanya koneksi internet. Yang kedua, aplikasi dapat melakukan pendataan setiap peminjaman mobil dengan menginput data customer atau pelanggan dan nomor polisi mobil yang akan dipinjam. Yang ketiga, aplikasi dapat melakukan pendataan setiap pengembalian dan mentotalkan harga peminjaman mobil dengan menginput nomor polisi yang dipinjam. Yang keempat, aplikasi penyediaan laporan transaksi penyewaan harian, bulanan, dan tahunan dengan informasi yang lengkap. Yang kelima, database yang digunakan adalah MySQL. Baik, untuk metode pengembangan yang digunakan pada aplikasi ini yaitu metode pengembangan waterfall, di mana metode pengembangan waterfall merupakan salah satu jenis pengembangan aplikasi yang terdiri dari analisis kebutuhan sistem, desain sistem, implementation, testing and integration, dan operation and maintenance. Nah, selanjutnya
Nah, untuk tahap-tahapannya yang pertama yaitu ada requirement analysis. Di sini kita melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi dan menetapkan kebutuhan dari perangkat lunak atau aplikasi ini, misalnya dari fungsi, performance-nya, dan rancangan sistemnya atau desain interface-nya. Selanjutnya yang kedua ada tahap desain sistem desain. Nah, sistem desain ini di sini kita menetapkan domain informasi untuk aplikasi ini, mulai dari fungsi dan rancangan interface seperti use case diagram, kelas diagram, state diagram, activity diagram, sequence diagram, dan lain sebagainya. Kita rancang dengan rancangan interface-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada tahap implementation. Nah, di implementation ini kita melakukan pengkodingan dan yang mengimplementasikan hasil desain interface ke dalam satu bahasa pemrograman. Di sini kita pada aplikasi ini kita menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu untuk testing and integration. Nah, untuk testing dan integration di sini kita melakukan pengetesan program atau aplikasi yang telah kita buat apakah sudah berjalan sesuai dengan rancangan desain interface-nya yang telah kita buat sebelumnya atau tidak. Dan yang keempat yaitu dan yang kelima yaitu ada operation and maintenance. Nah, di sini kita menangani perangkat lunak atau aplikasi yang kita buat ini apakah sudah berjalan dengan lancar dan terhindar dari gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap sistem. Di sini kita lakukan pemeliharaan terhadap aplikasi ini. Selanjutnya Gancar. Nah, Gancar di sini dia menggambarkan grafis dari jadwal aplikasi ini dibuat. Nah, di sini yang pertama pada Gancar di sini ada tahap pengembangannya untuk requirement analysis atau analisis kebutuhannya dilakukan pada minggu pertama bulan ke-1. Yang kedua untuk sistem desainnya. Sistem desainnya ini pada bulan ke-1 dilakukan di minggu kedua dan minggu ketiga. Dan yang ketiga itu implementationnya dilakukan pada bulan pertama di minggu keempat sampai dengan di bulan kedua sampai dengan minggu ke-1 dan keduanya. Dilakukan ini 3 minggu. Sedangkan untuk testing dan integrationnya dia ini dilakukan pada bulan kedua di minggu ke-3, dan untuk operation and maintenance-nya dilakukan pada bulan kedua di minggu keempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami gunakan, yaitu aplikasi Lataktar. Ini merupakan aplikasi rental mobil. Ini merupakan bagian halaman awal dari aplikasi ini. Yang pertama itu yaitu fitur login dan juga harga sewa. Di sini untuk halaman awal ini untuk orang yang tidak memiliki akses untuk login, dia hanya biar dapat mengakses yaitu harga sewa ini. Pada harga sewa ini mari kita buka. Pada bagian harga sewa ini dia hanya menampilkan mobil-mobil apa saja beserta harganya yang tersedia di rental mobil ini. Misalnya kita klik Honda, kita ketik Honda pada fitur pencarian, maka akan tampil 2 buah jenis mobil yaitu Honda. Dan di sini ada status yaitu tersedia, harga, perharinya, nomor polisi, tahun dibuatnya, tipe mobilnya, mereknya, dan juga ID mobil. Baiklah, kita refresh. Kemudian jika kita login, di sini saya akan menjelaskan owner ya. Ini merupakan fitur loginnya yaitu ketik owner. Ya, ini merupakan tampilan dari owner mulai dari di sini. Pada tampilan ini terdapat beberapa fitur yaitu logout, pinjam mobil, pengembalian mobil, ADD mobil atau tambah mobil, ADD user atau menambah admin atau ownernya, kemudian cetak laporan dari hasil pinjaman. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu from peminjam mobil. Jadi yang dapat meminjamkan mobil itu sendiri merupakan suatu yang diberikan tanggung jawab, misalnya yang memiliki akun di admin maupun owner untuk memberikan pinjaman. Pada bagian ini from peminjam mobil. Di sini untuk dapat melakukan peminjaman mobil, di sini kita harus mengisi nomor KTP, nama, alamat, nomor telepon,
Kemudian kita next untuk supaya datanya tersimpan. Misalnya kita isi nama, alamat, PKP, telepon 08. Kemudian kita next. Maka di sini akan tampil from transaksi mobil, yaitu di mana kita bisa memilih mobil mana yang ingin kita pinjam, tanggal peminjamannya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi di sini juga ada tanggal, kemudian hitung perhitungannya. Di sini terdapat 3 buah peminjam. Jadi misalnya kita pinjam mobil yang Z4 Z5. Tanggal pinjamnya itu 11 ya sampai 12. Jadi lamanya itu 1 hari. Maka hitung. Harganya itu 400.000. Jadi submit. Dan mobil pun secara otomatis akan terisi dan kita sudah dapat mengambil mobil tersebut. Kemudian pada bagian pengembalian mobil. Di front pengembalian mobil ini adalah front untuk mengembalikan mobil. Di sini terdapat beberapa nama yang telah melakukan pengambilan mobil. Misalnya yang tadi saya tulis yang Andi Z5 total pembayaran. Di sini terdapat beberapa tombol, yaitu kembalikan mobil, cetak rasi pembayaran, dan juga view data peminjaman. Di sini akan tampil informasi data peminjam berupa nomor KTP, nama, alamat, dan juga nomor telepon HP yang telah diisi tadi. Kemudian untuk cetakannya maka akan terhubung ke print langsung, dan kemudian untuk kembalikan mobil maka otomatis akan terkembali. Yakin mengembalikan mobil, kemudian klik OK, maka otomatis namanya akan terhapus dan mobil pun berhasil dikembalikan. Kemudian pada bagian ADD mobil atau tambah mobil, di sini terdapat beberapa data, yaitu kode mobil. Di sini kodenya yaitu seperti yang tampil pada tabel, yaitu ID-nya seperti M001, MM07. Kemudian merek mobil yaitu Daihatsu, Honda, dan seterusnya. Misalnya kita tulis kode mobilnya yaitu M008, M00010. Kemudian merek mobil Honda. Kemudian tipe mobilnya itu Avanza. Oh salah, di sini Toyota. Kemudian tahun produksinya itu 2017, nomor polisinya kita tulis M10 saja. Harganya itu misalnya kita tulis 300. Kemudian kita tambahkan. Data berhasil ditambahkan, maka akan otomatis terisi pada bagian tabelnya itu. Kemudian kita bisa menghapus jika ada sebuah mobil yang sudah tidak ingin dipinjamkan lagi. Refresh untuk merefresh kembali data-data yang ada ataupun mengedit. Baiklah, selanjutnya yaitu pada bagian tambah user. Di sini terdapat beberapa data yang harus diisi, yaitu ID user, nama, username, password. Yaitu username itu seperti yang tadi owner, dan passwordnya itu juga itu. Misalnya di sini ada beberapa admin dan juga user. Admin dan juga owner, yaitu misalnya Ihsan. Jadi jadi username itu Ihsan, passwordnya Ihsan. Di sini kita bisa menambahkan, misalnya kita tambahkan admin, ID-nya itu 12345, nama Andi, kemudian username-nya Andi, dan passwordnya Andi. Dia itu sebagai admin, maka akan otomatis tertambah. Tada. Kemudian kita juga bisa menghapus data. Misalnya kita klik ini, maka misalnya ini atau yang mana ya, kita misalnya klik ini, kemudian kita hapus.
maka otomatis akan terhapus dari daftar admin maupun owner. Kemudian di sini cetak laporan. Di sini tersedia beberapa tempat juga, itu tanggal data transaksi. Jadi data yang ada pada pengembalian mobil tadi kita bisa melakukan print laporan data di sini. Ini laporan data dikhususkan untuk owner atau yang memiliki usaha saja. Namun yang tadi karena saya login sebagai admin, sebagai owner, di sini saya akan mencoba untuk login sebagai admin. Saya tadi saya memasukkan data Andi. Nanti saya akan menambahkan Andi juga. Berhasil. Yang membedakan antara owner dan juga admin yaitu pada bagian tambah user. Pada bagian owner, di situ dia diberikan sebuah fitur untuk menambahkan admin yang akan dipekerjakan maupun owner untuk menambahkan admin juga. Ataupun jadi yang hanya membedakan yaitu dari segi tambah usernya saja. Tapi untuk fitur mulai dari pinjam mobil, pengembalian mobil, tambah mobil, cetak laporan masih sama. Nah, selanjutnya diagram konteks. Nah, untuk diagram konteks di sini ada dua entitas, yaitu terdiri dari staff dan juga owner. Nah, staff dan menginputkan data mobil, data peminjam, data peminjaman, dan data pengembalian masuk ke sistem. Selanjutnya, sistem dah olah data tersebut untuk output dari owner. Owner dah akan menerima data user, data peminjam, data peminjaman, dan data pengembalian. Nah, kemudian setelah owner akan menginputkan laporan data transaksi ke sistem. Selanjutnya laporan data transaksi itu sistem akan diterima oleh staff. Nah, selanjutnya yaitu DFD level 0-nya. Nah, di sini masih ada dua entitas, yaitu entitas staff dan juga owner. Di sini ada 3 proses. Yang pertama yaitu ada proses kelola data transaksi, yang kedua ada kelola data master, yang ketiga ada pembuatan laporan. Nah, untuk kelola data transaksi, staff dapat menginputkan data peminjaman dan data pengembalian. Nah, begitupun juga owner akan menginputkan data peminjaman dan data pengembalian. Selanjutnya pada proses yang selanjutnya berlanjut kepada proses yang kedua, di mana kelola data master. Di sini sistem staff akan inputkan ke sistem data peminjaman dan juga data mobil. Begitupun juga owner input ke sistem berupa data mobil, data peminjaman, dan data user. Nah, kemudian data-data tersebut akan masuk ke data store mobil, data store peminjaman, dan data store user seperti pada gambar diagram ini. Selanjutnya untuk proses yang ketiga yaitu proses pembuatan laporan. Nah, proses pembuatan laporan ini staff dan juga owner dah inputkan ke sistem yaitu laporan data transaksi. Nah, laporan data transaksi ini diambil dari data store peminjaman dan data store pengembalian. Nah, selanjutnya yaitu ada DFD level 1 di mana proses kelola data transaksi. Nah, di sini juga ada 2 entitas yaitu staff dan owner. Untuk proses 1.1-nya input data peminjam di mana staff inputkan data peminjaman dan juga owner menginputkan data peminjaman. Nah, akan dikelola oleh sistem masuk ke data store peminjaman. Begitupun selanjutnya masuk ke proses yang kedua yaitu input data pengembalian. Nah, input data pengembalian ini staff dan menginputkan data pengembalian, begitupun juga owner yang menginputkan data pengembalian. Data pengembalian tersebut diproses oleh sistem kemudian masuk ke data store pengembalian. Nah, selanjutnya DFD level 1-nya di mana untuk proses 2.1 kelola data master. Nah, di sini terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama 2.1-nya proses input data peminjam, sedangkan proses 2.2-nya yaitu input data mobil, dan proses ketiganya yaitu input data user. Nah, di proses 2.1 input data peminjam, staff dapat menginputkan data peminjam, owner juga dapat menginputkan data peminjam. Selanjutnya di proses 2.2-nya input data mobil, di mana ini data mobil diinputkan oleh staff dan juga owner dan akan masuk ke data store mobil.
Nah, selanjutnya dari owner menginput data user ke proses ketiga atau input data user, dan data tersebut akan diproses oleh sistem, akan masuk ke data store user. Selanjutnya DFD level 1, proses 3.0, pembuatan laporan. Nah, di sini pembuatan laporan. Nah, di sini ada satu proses 3.1, yaitu membuat laporan transaksi. Nah, laporan transaksi ini diambil dari data store pengembalian, data store mobil, data store peminjaman. Nah, selanjutnya diolah oleh sistem, menghasilkan laporan data transaksi. Nah, laporan data transaksi ini diberikan kepada staff dan juga owner. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ERD atau Entity Relation Diagram pada aplikasi rental mobil. Nah, pada ERD ini memiliki 5 entity yang terdiri dari user, mobil, pengembalian, peminjaman, dan peminjam. Nah, pada entity user terdiri dari 5 atribut, yaitu ID user, nama, username, password, dan tipe. Pada entity mobil terdiri dari ID mobil, merek, tipe, tahun, nopol, harga, dan status. Pada entity pengembalian terdiri dari ID pengembalian, peminjam, nopol, tanggal peminjam, tanggal kembali, lama, dan harga dan total. Nah, pada entity peminjaman terdiri dari ID peminjaman, peminjam, nopol, harga, tanggal peminjam, tanggal kembali, lama, dan total. Dan terakhir, pada entity peminjam terdiri dari ID peminjam, nomor KTP, nama, alamat, dan telepon. Selanjutnya, untuk kardinalitasnya, setiap peminjam itu dapat melakukan banyak transaksi peminjaman, dan setiap peminjam dapat melakukan banyak transaksi pengembalian. Setiap transaksi peminjaman memiliki satu mobil, dan untuk setiap transaksi pengembalian juga memiliki satu mobil. Nah, untuk user di sini mempresentasikan rental mobil, di mana rental mobil di sini dapat memiliki banyak mobil. Selanjutnya, struktur tabel aplikasi rental mobil. Nah, yang pertama itu ada tabel TB mobil, yang terdiri dari ID mobil, tipe datanya itu integer, panjang datanya 11. Dia ini merupakan primary key. Nah, yang kedua itu ada merek, tipe datanya varchar, dengan panjang data 20. Yang ketiga ada tipe datanya juga varchar, panjang datanya 20. Yang keempat ada tahun, tipe datanya varchar, panjang datanya 4. Yang kelima ada nopol, tipe datanya varchar, panjang datanya 10. Yang keenam ada harga, tipe datanya varchar, panjang datanya 10. Yang ketujuh ada status, tipe datanya varchar, dan panjang datanya 20. Nah, yang kedua ada tabel TB user, yang terdiri dari ID user dengan tipe data integer, panjang datanya 11. Dia ini merupakan primary key. Yang kedua nama, tipe datanya varchar, panjang datanya 30. Nah, yang ketiga username, dia tipe datanya varchar dengan panjang data 20. Yang keempat password, tipe datanya varchar dengan panjang data 20. Yang terakhir tipe datanya varchar dengan panjang data 20. Nah, yang ketiga itu ada tabel peminjaman, yang terdiri dari ID peminjaman, tipe datanya integer, panjang datanya 20. Dia ini merupakan primary key. Nah, yang kedua ada ID peminjam, tipe datanya integer, panjang datanya 11. Dia ini merupakan foreign key. Nah, yang ketiga ada ID mobil. Dia ini tipe datanya integer, panjang datanya 11, dan dia ini merupakan foreign key. Nah, yang keempat ada harga, tipe datanya varchar, panjang datanya 10. Yang kelima ada tanggal pinjaman, tipe datanya date. Yang keenam tanggal kembali, tipe datanya juga date. Yang ketujuh lama,
tipe datanya integer dengan panjang data 10. Yang ke-8 total, tipe datanya varchar dengan panjang data 10. Yang keempat ada tabel peminjam yang terdiri dari ID peminjam, tipe datanya integer dengan panjang data 10. Dia ini merupakan primary key. Nah, yang kedua itu ada nomor KTP. Tipe datanya dia varchar dengan panjang data 20. Yang ketiga nama, tipe datanya varchar dengan panjang 20. Yang keempat alamat, tipe datanya varchar dengan panjang data 150. Yang terakhir ada telepon dengan tipe data varchar, panjang datanya 12. Nah, tabel yang terakhir yaitu tabel pengembalian yang terdiri dari ID pengembalian, tipe datanya integer, dia ini merupakan primary key. Nah, yang kedua ada ID peminjam, tipe datanya integer, panjang datanya 11, dia ini merupakan foreign key. Yang ketiga ID mobil, tipe datanya integer, panjang datanya 11, dia ini merupakan juga foreign key. Nah, yang keempat harga ini dia tipe datanya varchar dengan panjang data 10. Yang kelima tanggal pinjaman, tipe datanya date. Tanggal kembali, tipe datanya juga date. Lama, tipe datanya integer dengan panjang data 10. Yang terakhir total, tipe datanya varchar dengan panjang data 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan user interface dari aplikasi rental mobil. Yang pertama yaitu halaman awal atau beranda. Pada halaman ini tampil seperti pada PPT, yaitu login dan juga harga dan juga logout. Di mana pada bagian halaman awal ini akses hanya sedikit, yaitu kita hanya dapat melihat harga sewa pada atau harga atau list mobil-mobil apa saja yang tersedia dan sedang pergi, dan juga login untuk user. Selanjutnya yaitu halaman harga sewa. Pada halaman harga sewa inilah merupakan tampilan dari halaman dari harga sewa, berupa halaman harga sewa. Di sini akan tersedia berupa harga mobil, tipe mobil, merek, tahun terbuatnya, status apakah tersedia tidak, dan juga ada beberapa fitur pencarian. Kita lanjut ke halaman admin. Pada bagian halaman admin di sini dapat kita lihat bahwa setelah kita login, kita bisa dapat login sebagai admin ataupun owner. Di sini admin memiliki beberapa akses, yaitu logout, pilihan mobil, pengembalian mobil, dan tambah mobil, cetak laporan. Sedangkan untuk halaman ownernya sendiri, dia ada tambahan berupa tambah user atau tambah. Jadi pada owner ini dia bisa menambah user berupa admin ataupun owner. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman peminjaman. Yang seperti yang kalian lihat, form peminjam mobil. Pada fitur yang pertama ini di sini merupakan kita sebagai peminjam mobil kita harus mengisi data sesuai yang diperintahkan, misalnya nomor KTP, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Kemudian halaman pengembalian. Setelah kita melakukan pilihan mobil untuk meminjam, di sini juga terdapat form pengembalian mobil berupa isi data dari si peminjam. Kemudian kita tinggal memilih nomor polisi, dan otomatis akan terisi total harga mulai dari tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Di sini kita bisa pilih kembalikan mobil, cetak rasi pembayaran, dan juga view data siapa yang meminjam. Pada bagian bawah ini adalah data-data orang yang telah melakukan pinjaman dan belum dikembalikan. Lanjut ke halaman tambah mobil. Pada halaman tambah mobil atau ADD mobil ini diperintahkan untuk mengisi beberapa data mengenai mobil yang ingin direntalkan atau dipinjamkan. Mulai dari kode mobil. Kode mobil di sini sendiri kita memberikan kode unik tersendiri
sebagai penanda dari mobil tersebut. Selanjutnya itu merek mobil, seperti yang kita tahu Honda, Daihatsu, Toyota, dan lain sebagainya. Kemudian tipe mobil, tahun diproduksinya itu mobil, kemudian nomor polisi, kemudian harga sewanya. Kita akan menyewakan mobil itu sehari dengan harga berapa, kemudian di sini akan kita pilih apakah mobilnya tersedia atau tidak. Kemudian beberapa ada fitur tambahan, edit, delete, dan juga refresh. Lanjut ke halaman tanpa user. Pada halaman tanpa user ini yang hanya bisa digunakan oleh owner, di sini kita harus menambahkan berupa data user berupa kita memberikan ID. Misalnya kita menambahkan owner, maka kita akan menggunakan kode A. Kemudian jika itu admin, kita akan menggunakan kode U. Selanjutnya itu nama yang menjadi admin atau owner tersebut. Selanjutnya username-nya, kemudian passwordnya, dan juga tipenya. Di sini admin atau owner. Kemudian tambahkan dengan mengklik add. Kita juga bisa mengedit data-data tersebut, menghapus data-data tersebut. Lanjut ke halaman cetak laporan. Pada halaman ini kita dapat mencetak laporan dari hasil transaksi yang telah kita lakukan atau dilakukan oleh pengguna. Misalnya kita mengklik di sini dari tanggal dia meminjam hingga tanggal peminjamannya kapan. Kemudian ada total transaksi, maka kemudian kita klik cari data dan akan tampil seperti tabel di bawahnya. Kemudian untuk mencetaknya kita dapat mengklik cetak laporan, kemudian akan otomatis tersambung ke printer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram pada aplikasi rental mobil. Dalam use case ini terdapat 2 aktor, yaitu staff dan owner, dan 6 use case, yaitu input data mobil, input data peminjaman, input data pengembalian, input data user, cetak laporan, dan login. Untuk staff itu dapat mengakses input data mobil, input data peminjaman, input data pengembalian, dan cetak laporan. Akan tetapi untuk mengakses itu terlebih dahulu kita harus melakukan login. Kemudian owner itu dapat mengakses input data mobil, input data peminjaman, input data pengembalian, input data user, cetak laporan. Sama seperti staff, owner juga dapat mengakses itu ketika sudah login. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai state diagram. State diagram ini dimulai dari initial state, di mana owner membeli mobil baru sehingga state awalnya menjadi mobil rental baru. Di state ini informasi mengenai mobil ini belum tersedia ke dalam sistem dan belum dapat dipinjamkan atau disewakan karena belum diinputkan ke dalam sistem. Untuk dapat tersedia maka harus diinputkan terlebih dahulu ke dalam sistem. Selanjutnya dari status available dapat berubah menjadi disewakan atau dipinjamkan ketika diinputkan form peminjaman. Status disewakan atau dipinjamkan ini dapat kembali menjadi tersedia atau available ketika diinputkan form pengembalian dengan kondisi mobil tidak rusak. Namun ketika mobil rusak maka statusnya akan menjadi in service atau sedang diperbaiki. Dari service ini dapat kembali menjadi available ketika selesai diperbaiki. Namun jika tidak dapat diperbaiki maka akan end state. Di lain sisi ketika mobil dalam keadaan available, ada kemungkinan mobil tersebut mengalami kerusakan atau hilang, maka juga akan kembali ke end state. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram aplikasi rental mobil. Adapun activity diagram pada aplikasi rental mobil ini terdiri dari 2 activity, antara lain yang pertama itu activity diagram peminjaman dan yang kedua itu activity diagram pengembalian. Ini adalah activity diagram peminjaman. Pertama itu user akan membuka aplikasi rental mobil. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman awal atau home. Setelah menampilkan halaman awal maka user di sini akan melakukan login. Setelah melakukan login, sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu user akan melakukan login dengan mengisi username dan password. Setelah itu
sistem akan verifikasi. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman login, dan jika iya, akan masuk ke dalam sistem aplikasi rental mobil. Setelah itu, user akan memilih menu peminjaman mobil, dan sistem akan menampilkan halaman form pengembalian mobil. Lalu user akan melakukan input data peminjaman. Setelah menginput data peminjaman, maka sistem akan simpan dalam database atau tabel peminjaman. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman form peminjaman, dan user akan melakukan input peminjaman. Setelah itu, sistem akan menampilkan total biaya sewa, dan sistem juga akan menyimpannya ke dalam database atau tabel peminjaman. Setelah itu, logout dan selesai. Selanjutnya itu ada activity diagram pengembalian. Nah, di sini itu pertama user membuka aplikasi rental mobil. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman awal atau home, dan di sini user akan memilih menu login. Setelah memilih menu login, user akan menampilkan halaman login, lalu user akan melakukan login. Setelah itu, user akan mengisi username dan password, dan di sini sistem akan verifikasi. Jika tidak, akan kembali ke halaman login, dan jika ya, akan masuk ke dalam sistem aplikasi rental mobil. Setelah itu, user akan memilih menu pengembalian mobil. Nah, di sini sistem akan menampilkan halaman form pengembalian mobil. Lalu user akan menginputkan nomor polisi mobil, dan jika sudah menginputkan, maka sistem akan menghapus data peminjaman yang bersangkutan atau disimpan dalam database tabel pengembalian. Setelah itu, logout dan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram sequence. Pada aplikasi rental mobil ini, diagram sequence-nya berdasarkan use case yang sudah dibahas sebelumnya. Itu akan ada beberapa sequence diagram. Yang pertama di sini ada sequence login. Nah, untuk aktornya sendiri itu bisa sebagai owner ataupun staff. Adapun objek-objeknya ada halaman login, kontrol login, data user, dan menu utama. Di mana urutan-urutan interaksi pesannya itu dimulai ketika owner atau staff mengakses menu login, kemudian akan menginputkan username dan password, lalu menekan tombol login, kemudian data username dan passwordnya akan dikirimkan ke kontrol login, lalu akan dilakukan validasi data login. Kemudian hasil validasinya akan dikirimkan dalam bentuk pesan balasan. Lalu jika validasinya itu false atau gagal atau tidak cocok, maka akan ditampilkan pesan kesalahan pada halaman loginnya. Namun jika tidak, maka pesannya itu akan diteruskan untuk dikirimkan ke menu utama, lalu akan diberikan kembali pesan balasan berupa tampilan menu utama. Itu untuk sequence login. Selanjutnya ada sequence input data mobil. Nah, pada sequence input data mobil ini aktor yang masih sama, bisa sebagai owner atau staff. Kemudian objek-objek yang berpengaruh di dalamnya ada halaman utama, kontrol data mobil, dan data mobil. Nah, untuk sequence sendiri itu dimulai ketika owner atau staff mengakses halaman utama, lalu memilih menu ADD mobil atau menu tambah mobil, kemudian menginputkan data mobil. Nah, data mobilnya kemudian akan dikirimkan ke kontrol data mobil, dan kemudian dicek datanya. Apabila belum lengkap, maka akan dikirimkan pesan balasan berupa data belum lengkap pada halaman utama. Namun jika tidak, maka akan disimpan ke objek data mobil, lalu akan dikirimkan kembali pesan balasan berupa berhasil menyimpan data. Kemudian sequence yang selanjutnya adalah sequence input data user. Nah, pada sequence input data user ini aktor yang berperan hanya owner saja. Kemudian untuk objek-objeknya ada halaman utama, kontrol data user, dan data user. Di mana pertama-tama owner itu akan mengakses halaman utama terlebih dahulu, kemudian memilih menu ADD user, add user, atau tambah user, kemudian akan menginputkan data user, lalu data akan dikirimkan ke kontrol data user, lalu akan dilakukan cek data. Apabila data belum lengkap atau false,
itu akan dikirimkan pesan balasan berupa data belum lengkap dan akan dimunculkan ke halaman utama. Namun jika tidak, maka data akan disimpan dan akan ditampilkan pesan balasan berupa data berhasil disimpan. Selanjutnya, sequence untuk peminjaman. Nah, pada peminjaman ini aktornya itu bisa sebagai owner ataupun staff. Kemudian objek-objek yang terdapat di dalamnya ada halaman utama, kontrol data peminjaman, data peminjam, kontrol transaksi peminjaman, data transaksi peminjaman. Nah, untuk sequence-nya sendiri itu owner atau staff pertama-tama akan mengakses halaman utama terlebih dahulu, kemudian memilih menu peminjaman mobil, kemudian menginput data peminjam. Lalu input data peminjamnya ini diteruskan atau dikirimkan ke kontrol data peminjam untuk dilakukan pengecekan. Jika datanya belum lengkap, maka akan dikirimkan pesan balasan di halaman login dan ditampilkan bahwa data belum lengkap. Namun jika tidak, akan disimpan ke dalam data peminjam dan akan dikirimkan kembali pesan balasan berupa form transaksi peminjaman. Dari form transaksi peminjaman ini kemudian owner atau staff itu akan menginputkan lagi data peminjamannya, lalu diteruskan untuk dikirimkan datanya ke kontrol transaksi peminjaman, lalu dilakukan cek data lagi. Kemudian jika datanya itu tidak lengkap, maka akan dikirimkan pesan balasan dan akan dimunculkan ke halaman utama berupa data belum lengkap. Namun jika tidak, jika cek datanya itu berhasil atau bernilai true, maka input data peminjaman tadi akan disimpan di dalam data transaksi peminjaman dan akan dikirimkan pesan balasan berupa data transaksi peminjaman berhasil disimpan. Selanjutnya adalah sequence dari cetak laporan. Nah, di sini aktor yang terdapat di dalamnya adalah owner atau staff, kemudian objek-objeknya ada halaman utama, kontrol cetak laporan, dan data pengembalian. Nah, pertama-tama di sini owner atau staff akan mengakses halaman utama terlebih dahulu, kemudian akan memilih menu cetak laporan, lalu memilih tanggal laporan, kemudian akan dikirimkan datanya ke kontrol cetak laporan, lalu akan dilakukan cek data pada objek data pengembalian. Kemudian akan diberikan pesan balasan dan akan ditampilkan ke halaman utama berupa data laporan sesuai dengan pilihan tanggal laporan yang tadi diinputkan. Kemudian owner atau staff akan kembali mengirim pesan berupa dengan menekan tombol cetak laporan, lalu akan diteruskan ke kontrol cetak laporan dan akan dikirimkan lagi pesan lanjutan ke cetak laporan, kemudian akan diberikan pesan balasan berupa laporan dicetak. Selanjutnya adalah kelas diagram. Untuk kelas diagram aplikasi rental mobil ini, di sini kelas-kelasnya ada kelas peminjam, ada kelas peminjaman, kemudian ada kelas user, ada kelas mobil, dan ada kelas pengembalian. Di mana untuk kelas peminjam di sini atributnya ada ID peminjam, nomor KTP, nama, alamat, telepon. Adapun metodenya atau yang bisa kita lakukan adalah create, read, update. Kemudian untuk kelas peminjaman, atribut-atributnya ada ID peminjaman, ID peminjam, ID mobil, harga, tanggal peminjaman, tanggal kembali, lama, dan total. Kemudian metode-metodenya ada create, read, dan update. Untuk mobil di sini atributnya itu ada ID mobil, merek, tipe, tahun, nopol, harga, dan status. Untuk metode-metode di dalamnya ada create, read, update, dan delete. Untuk pengembalian di sini kelas pengembalian atribut-atributnya ada ID pengembalian, ID peminjam, ID mobil, harga, tanggal peminjaman, tanggal kembali, lama, total. Adapun metode-metode di dalamnya ada create, read, dan update. Sedangkan untuk user di sini atribut-atributnya ada ID user, nama, username, password, dan type. Kemudian untuk metode-metode yang dapat dilakukan ada create, read, update, delete, login, dan logout.
Selanjutnya untuk kardinalitas antar kelas atau antar tabel kelas diagram ini, yang pertama pada peminjam itu satu peminjam dapat melakukan satu atau banyak peminjaman dan satu peminjam dapat melakukan satu atau banyak pengembalian. Adapun pada satu pengembalian satu atau banyak pengembalian ini dapat memiliki satu atau sejumlah N mobil. Kemudian sama untuk hubungan antar peminjaman dan mobil, satu atau banyak peminjaman ini dapat memiliki satu atau sejumlah N mobil. Dan untuk user sendiri ini tidak ada hubungan langsung atau keterkaitan langsung dengan tabel-tabel atau kelas-kelas yang terhubung lainnya. Selanjutnya adalah collaboration diagram dari aplikasi rental mobil ini. Nah, collaboration diagram ini itu sebenarnya fungsinya sama dengan sequence diagram tadi, dan objek-objek juga aktornya pun sama saja dengan yang terdapat pada sequence diagram tadi. Hanya saja untuk sequence diagram dia lebih menekankan kepada urutan proses interaksi atau pengiriman pesannya. Sedangkan untuk collaboration diagram lebih kepada memperlihatkan hubungan antara objek-objek dan aktornya. Kemudian di sini masih sama seperti yang terdapat pada sequence diagram tadi. Untuk ada collaboration login. Di sini aktornya ada owner staff, kemudian objek-objeknya ada halaman login, data user, kontrol login, dan menu utama. Kemudian ada collaboration input user yang aktornya itu hanya owner, kemudian objek-objek di dalamnya ada halaman utama, kontrol data user, dan data user. Kemudian untuk collaboration input mobil, aktornya ada owner atau bisa juga staff, kemudian objek-objeknya ada halaman utama, kontrol data mobil, dan data mobil. Lalu selanjutnya ada collaboration input mobil. Pada collaboration input mobil ini aktornya ada owner atau staff, kemudian objek-objek yang saling terhubung di dalamnya ada halaman utama, data peminjam, kontrol data peminjam, kontrol transaksi peminjaman, dan data transaksi peminjaman. Kemudian ada collaboration pengembalian. Nah, pada collaboration pengembalian ini aktornya ada owner atau staff, kemudian objek-objek di dalamnya ada halaman utama, kontrol data pengembalian, data peminjaman, dan data pengembalian. Lanjut untuk collaboration cetak laporan, di sini aktornya bisa sebagai owner atau staff, kemudian objek-objeknya ada halaman utama, data pengembalian, dan kontrol cetak laporan. Nah, pembahasan tadi merupakan pembahasan terakhir dan menjadi pembahasan penutup atas tugas-tugas yang sudah kami selesaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.